pendengar dan pelaku firman Allah. Renungan diinspirasi dari bacaan Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bacaan Injil hari ini terdiri 2 ayat mengenai makna kebahagiaan. Yesus menghargai dan menghormati arti kebahagiaan dari seorang perempuan menurut akal budi dan kriteria duniawi. Kebahagiaan semacam itu bersifat sementara, dan ini memberi kesempatan Yesus mengajarkan mengenai kedalaman arti, ukuran, dan syarat untuk kebahagiaan sejati. Yesus mengajarkan kebahagiaan sejati ialah seseorang yang mau mendengarkan dan memelihara dengan melakukan firman Allah. Pada kesempatan lain, Yesus memberikan wejangan, "Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Matius bab 13 ayat 16. Kedua pengertian tersebut dengan ukuran bila kita hidup disatukan dalam iman akan Yesus Kristus sebagai keluarga besar yang berpusat pada Allah Bapa di surga. Syaratnya ialah adanya keserasian hati, pikiran, dan tindakan dengan kehendak Allah. Ini tercermin dari setiap aspek kehidupannya yang beralaskan firman-Nya. Contoh kebahagiaan sejati di atas melalui sikap batin Bunda Maria setelah mendengar firman Allah. Ia menerima dan mengandung dari Roh Kudus dengan menyatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas bab 1 ayat 38. Dan karenanya Allah melihat sikap Bunda Maria yang rendah hati, taat, dan tulus untuk melaksanakan kehendak Bapa. Maka sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Lukas bab 1 ayat 48. Itulah yang disebut kebahagiaan sejati yang kepenuhannya Bunda Maria diangkat dan bermahkota di surga. Penulis mengambil kisah Rut sebagai pengalaman kebahagiaan sejati. Diawali ketika keluarga Naomi pergi ke Moab. Di Moab, anaknya Malon menikah dengan Rut, perempuan setempat. Namun suami dan kedua anak Naomi meninggal. Akhirnya Naomi dan Rut kembali ke Betlehem. Rut menikah dengan Boas, keponakan Naomi. Kemudian mereka mempunyai anak laki-laki bernama Obed, dan dialah yang kemudian sebagai ayah Isai, kakek Raja Daud. Lukas bab 1 ayat 5-6. Naomi, Rut, dan Boas mengalami puncak kebahagiaan sejati ketika menjadi bagian dari silsilah Yesus Kristus. Mari menyedengkan telinga hati agar mampu mendengar kehendak Allah dan dengan setia agar diwujudkan melalui perilaku kita sehari-hari. Niscaya kita akan merasakan kebahagiaan sejati. Doa. Ya Allah, Maha Kasih, bimbinglah hamba-Mu ini untuk dimampukan meneladani Bunda Maria dengan mendengar dan sebagai pelaku firman Allah.
dan juga inspirasi dari kehidupan Rut yang dipilih Allah menjadi bagian kehidupan Yesus. Amin.